Sekarang trust kepada pihak aparat keamanan itu sedang dipertaruhkan. Karena itu Kapolri yang baru tidak boleh dalam tanda kutip menutup-nutupi kasus ini sehingga trust itu makin buruk dan makin hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita yang sempat terlewat oleh saya, padahal ini bagus beritanya ya. Yaitu HNW sebut kasus tewasnya 6 laskar FPI bentuk pelanggaran HAM berat ya. Sebagaimana dilansir oleh Detik News, HNW itu adalah yaitu Hidayat Nur Wahid ya. Oke, coba kita bacakan ya. Karena menarik, ini panjang, lengkap, komprehensif ya, memberikan pengetahuan tentunya. Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid HNW menanggapi rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terhadap tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam FPI pengawal Habib Rizik Syihab. Dalam rekening mendasinya, tertulis rekening mendasinya biar Detikcom paham juga ya, mereka salah tulis ya. Dalam rekomendasinya ya, ini rekening mendasinya. Saya ulangi ya, dalam rekomendasinya Komnas HAM menyatakan pembunuhan sejumlah laskar FPI merupakan pelanggaran HAM dan bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Padahal menurut HNW, Komnas HAM menyebutkan pembunuhan 4 laskar FPI adalah unlawful killing. Itu jelas termasuk sebagai tindakan extrajudicial killing yang disebut oleh Undang-Undang HAM sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat, ujar HNW dalam keterangannya Sabtu 9 Januari 2021. Terkait hal ini, HNW juga menjelaskan tentang pelanggaran HAM berat sesuai ketentuan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal dalam kurung genocide, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, arbitrary extrajudicial killing, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, systematic discrimination ya. Itu menurut undang-undang. Oleh karena itu, HNW menilai wajar bila beberapa NGO seperti IPW, Indonesia Police Watch, Amnesty International, YLBHI dan Kontras menyimpulkan penembakan mati terhadap laskar FPI termasuk extrajudicial killing serta termasuk kategori pembunuhan HAM berat. Menurut HNW, jika kasus tersebut dinyatakan pelanggaran HAM berat, maka pengusutan akan lebih serius dan aturan hukum lebih bisa ditegakkan di Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia yang merupakan negara hukum dan demokrasi dengan undang-undang dasar terkait perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia. Jadi memang kewajiban pemerintah itu adalah to respect, menghargai, to protect, melindungi, dan to fulfill, memenuhi ya. Mekanisme ini lebih adil karena tidak melibatkan institusi yang anggotanya diduga melanggar HAM dalam kasus ini, yakni kepolisian imbuhnya. HNW mengimbau agar Komnas HAM menjelaskan kategori pelanggaran HAM terkait pembunuhan laskar FPI sekaligus soal kejahatan terhadap kemanusiaan. Merujuk pasal 9 huruf A dan huruf F Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, HNW menyebut kasus ini dapat diduga sebagai peristiwa pembunuhan dan penyiksaan secara sistemik terhadap 6 laskar FPI. Penembakan mati itu dilakukan setelah penguntitan yang dilakukan oleh aparat dan bukan aparat. Selain itu, ada pula fakta yang terungkap bahwa saksi yang merekam dalam HP diminta oleh polisi untuk menghapus rekaman tersebut. Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa peristiwa itu bukan penyiksaan dan pembunuhan biasa, paparnya. Ia juga mengatakan bila merujuk pada pasal 9 huruf F, penyiksaan yang dimaksud adalah adanya tindakan yang dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat. Adapun tindakan tersebut dapat berupa baik fisik maupun mental
terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan. Korban 4 orang itu sebagaimana kesimpulan Komnas HAM berada dalam posisi di bawah pengawasan pihak kepolisian imbuhnya. Meskipun Komnas HAM tidak menyatakan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat, HNW menyampaikan Komnas HAM tetap harus serius memantau proses pelaksanaan hasil rekomendasi. Dengan begitu, penyidikan dapat dijalankan secara transparan, profesional, dan kredibel. Menurutnya, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Komnas HAM perlu menyetujui pembentukan TGPF independen untuk membantu Komnas HAM. Hal ini juga membuat legitimasi Komnas HAM lebih kuat dalam melakukan penyelidikan ulang untuk diserahkan ke Jaksa Agung sesuai mekanisme Undang-Undang Pengadilan HAM. Rupanya Hidayat Nur Wahid membaca persis ya bagaimana bunyi undang-undang tersebut. Jika kasus ini tidak diusut secara tuntas, maka akan menyisakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, penegak hukum, dan HAM. Apalagi terdapat fakta yang disebutkan Komnas HAM adanya perintah pada para saksi untuk menghilangkan rekaman dan pengambilan CCTV oleh polisi. Patut diduga ada usaha menghilangkan petunjuk-petunjuk otentik serangan yang sistemik kepada para korban 6 laskar FPI yang menjadi salah satu syarat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks pembunuhan dan penyiksaan yang merupakan salah satu jenis pelanggaran HAM berat, pungkasnya. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi dari Hidayat Nur Wahid ya. Saya pribadi dan barangkali semua yang memperhatikan kasus ini ya patut berterima kasih kepada orang seperti Hidayat Nur Wahid dan segelintir anggota DPR yang masih mau menyuarakan soal ini. Mungkin juga karena Hidayat Nur Wahid berasal dari partai PKS yang memang beroposisi terhadap pemerintahan sekarang. Tetapi dalam kasus ini kan memang banyak kejanggalan-kejanggalan sesungguhnya. Misalnya ya keterlibatan aparat sendiri ya, lalu dikaitkan dengan perintah untuk aparat sendiri yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Ya sudah tentu akan berlaku sebuah ungkapan bahwa tidak mungkin orang bisa menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Karena sekarang ini terduganya adalah pihak kepolisian atau aparat keamanan. Tetapi memang sekali lagi banyak hal-hal yang menurut saya tidak diungkapkan oleh Komnas HAM. Entah Komnas HAM mau menunggu siapa mengungkapkannya, mungkin langsung kepada Presiden atau kepada siapa. Yang jelas memang sekali lagi komitmen Presiden ditunggu. Komitmen DPR juga ditunggu sebenarnya. Sayangnya memang DPR tidak ada yang menyuarakan, misalnya menyuarakan adanya angket terhadap kasus ini. Padahal ini sangat penting sekali. Jauh lebih penting dibandingkan angket-angket yang terdahulu. Angket tentang KPK, angket tentang hak pilih dan lain sebagainya yang terkesan lebih karena kepentingan DPR sendiri atau dekat dengan kepentingan DPR sendiri. Termasuk juga angket Pelindo 2 yang sama sekali nggak penting. Karena harusnya angket itu tidak perlu dilakukan karena menyangkut BUMN yang tentunya punya governance sendiri. Padahal targetnya pada waktu itu menembak Menteri BUMN Rini Sumarno misalnya. Jadi ini jauh lebih penting kalau kita mau angket. Karena angket itu adalah penyelidikan yang dilakukan DPR ya terhadap kebijakan pemerintah yang diduga ada unsur pelanggaran hukumnya. Dan pemerintah dimaksud itu ya salah satunya termasuk institusi kepolisian Republik Indonesia. Jadi Sobat Era sekalian, sekali lagi tentu masyarakat, rakyat yang concern soal ini hanya berharap ada keadilan. Jangan sampai kemudian kasus ini dibiarkan berlalu begitu saja, gone with the wind. Apalagi kalau kita lihat kesimpulan Komnas HAM yang sedikitnya mengambang terhadap 2 korban lainnya dan justru hanya melihat 4 ini saja. Ya 4 saja sudah lumayan, tetapi konklusinya kan bukan pelanggaran HAM berat, padahal di sisi lain mengakui bahwa ini adalah unlawful killing atau extrajudicial killing. Karena orang tersebut, 4 orang laskar tersebut berada pada pengawasan negara dan sepenuhnya petugas bisa menguasai mereka. Terlalu mudah bagi petugas untuk menguasai mereka tanpa perlawanan kalau seandainya mereka memang sudah dilumpuhkan. Tapi ketika dibawa mobil dalam keadaan tidak terborgol, duduk di belakang semua, lalu petugasnya di depan, itu tidak masuk akal. Sama saja memberikan potensi untuk agar
petugas bisa diserang. Tapi apakah itu betul-betul sebuah kejadian ataukah sebenarnya ini bukan kejadian yang sesungguhnya? Nah, sayangnya memang penelusuran Komnas HAM tidak sampai ke sana karena patut diduga Komnas HAM barangkali tidak mewawancarai, tidak menggali pelaku di lapangan, orang yang memang berada di dalam mobil Xenia tersebut. Kita tidak tahu, who knows ya, karena selama ini tidak semuanya terbuka. Soal lain misalnya yang paling gampang adalah mengapa ada keterangan dari Kapolda Metro Jaya yang mengatakan bahwa 6 orang itu tewas dalam tembak-menembak. Padahal kejadiannya baru beberapa jam sebelumnya, artinya tidak mungkin orang lupa. Kan teorinya mereka Kapolda dipasok informasinya oleh petugas di lapangan. Entah langsung, entah melalui anak buah Kapolda yang lain. Artinya kan ada upaya untuk menyesatkan informasi ketika mengatakan bahwa 6 meninggal dalam tembak-menembak. Dan sekali lagi misalnya, apakah Kapoldanya tahu bahwa memang informasinya tidak seperti itu, yang mati cuma 2, paling tidak menurut versi polisi dan versi Komnas HAM, ataukah justru dia diberikan informasi yang keliru oleh anak buahnya. Nah, banyak sekali sebenarnya ya, kalau dalam permainan sepak bola itu, bola-bola liar yang bisa dimainkan. Nah, mudah-mudahan ya, sekalipun rekomendasi Komnas HAM ini tidak kicking, ya, tidak menukik karena tidak merekomendasikan pengadilan hak asasi manusia, tapi paling tidak sebagaimana harapan Hidayat Nur Wahid, kasus ini tetap bisa dikawal secara profesional dan transparan, dan mudah-mudahan kuncinya ada di Kapolri baru. Nah, mudah-mudahan Kapolri baru itu adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Karena kalau mereka terlibat dalam kasus ini, maka barangkali ada keinginan untuk, ya katakanlah, ini soal trust sobat era sekalian, walaupun tidak enak mengatakannya. Sekarang trust kepada pihak aparat keamanan itu sedang dipertaruhkan. Karena itu Kapolri yang baru tidak boleh dalam tanda kutip menutup-nutupi kasus ini sehingga trust itu makin buruk dan makin hancur. Jadi Kapolri yang baru harus berani go beyond, berani terbuka, mengungkapkan kasus ini apa adanya sepanjang memang ada green light dari kekuasaan Presiden Jokowi. Tapi kalau tidak ada green light, saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Karena kalau tidak ada green light, tidak ada lampu hijau dari Presiden Jokowi untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya, maka tidak akan pernah terungkap, paling tidak di pemerintahan sekarang ini. Karena gesture kepemimpinan dari Presiden Jokowi akan sangat menentukan apakah kasus ini dibuka dan dikuak secara transparan. Ya, sobat era sekalian, itu saja. Kita tunggu komentar-komentar selanjutnya dari Hidayat Nur Wahid dan juga dari anggota-anggota DPR, politisi yang concern terhadap soal kemanusiaan ini. Sekali lagi, bukan maksud kita untuk memojokkan institusi, ya. Kadang-kadang ketika kita kritis terhadap sebuah fenomena dianggap memojokkan institusi. No way. Yang kita lakukan adalah mencari kebenaran, dan kebenaran itu walau pahit harus diungkapkan. Ya, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.